Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur ini Pak, karena melihat Masjid Nurul Kausar ini masih padat saya lihat jamaahnya. Ya, dan suaranya saya dengar tadi menjawab salam masih semangat. Alhamdulillah. Ya, memang harus begini Pak. Di 10 terakhir ini kalau menurut bahasa keluarga Nabi Aisyah meriwayatkan itu dalam hadis Bukhari, karena Rasulullah SAW iza dakhala al-ashr syadda mi'zarahu. Itu kalau terakhir Nabi 10 terakhir Ramadan, Nabi itu ikat sarungnya kuat-kuat. Kalau kita sing-singkang lengan baju, itu bahasanya adalah bahasa kias majasi, menunjukkan keluarkan tenaga semua untuk betul-betul kita sukses di 10 terakhir Ramadan. Keluarkan sisa tenaga tak. Kalau bisa ada jurus-jurus pamungkas, kasih keluar di sini. Buka puasa tak yang terbaik, doanya terbaik, zikirnya terbaik, ya makanan yang paling halal, salat sunnah, salat qabliyah, ba'diyah, tarawih tak yang paling khusyuk, yang paling segar. Kalau bisa baca Quran tak, doa tak, salawat tak, bacaan Quran tak. Dulu saya sering baca Pak, itu Imam Syafi'i hatam itu 60 kali ya dalam bulan Ramadan, hatam malam. Ternyata di Makassar ini sudah, alhamdulillah Pak, sudah ada juga hatamkan satu malam itu hatam Quran. Ya, ternyata bukan lagi riwayat-riwayat dulu. Ya, alhamdulillah, bersyukur sekali saya melihat Nurul Kausar ini masih semangat jamaahnya Pak. Ya, mudah-mudahan sampai habis Pak ya, sampai habis insyaallah. Sampai habis insyaallah. Kalau bisa ini sebentar juga pengurus masjid bukan cuma melaporkan saldo keuangan dan situasi keuangan, dilaporkan juga situasi jamaah terakhir. Karena banyak masjid Pak, jamaahnya sudah hilang. Dan diperkirakan jamaah itu yang hilang ada di sekitar mall. Maka Nurul Kausar umumkan juga bahwa jamaah terakhir alhamdulillah 5 saf full. Berarti yang hilang malam ini cuma setengah saf. Ya, kita bisa bertahan Pak, karena perjuangan Ramadan ini Pak bukan di awal, bukan di tengah, terakhirnya menentukan. Dulu sahabat itu kalau terakhir Ramadan begini Pak, banyak doanya. Satu, Allahumma ja'alha khaira malina fil hawatim. Ya Allah, jadikanlah amal terbaikku, amal yang paling terbaik dalam diriku, amalan di terakhirnya Ramadan ini. Nah, insyaallah semua Pak kita mau selesaikan husnul khatimah. Husnul khatimah Ramadan kita. Nah, mohon izin sedikit karena saya sebenarnya kalau ceramah Pak pakai mimbar domba-domba Kak. Karena tidak semua mimbar cocok buat saya. Saya itu lama aku mau ceramah di sini, barusan aku ceramah di sini di atas mimbar. Selama ini duduk di bawah pakai kursi, barusan ini pakai mimbar. Saya senang semuanya bebas di bawah. Ya, jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin sedikit Pak, kita bagi informasi. Sekarang jam 8 lewat 5. Aku pinjam pada waktu tadi sekitar ya 10 menit kira-kira lebih. Ya, jangan lama duduk karena saya tahu Pak kalau terakhir begini, mudah sekali kita duduk.
mudah mengantuk, mudah lelah, mudah capek. Tapi insya Allah Nurul Kausar tidak. Saya mulai sedikit Pak mengingatkan tentang amalan yang di 10 terakhir Ramadan ini. Saya sudah sampaikan kemarin, perbanyak doa seperti doanya Aisyah itu di 10 terakhir Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu Aisyah diajarkan Nabi itu. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah kami. Ya, itu intinya itu. Allahumma innaka afun, sesungguhnya Engkau zat yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Kalau begitu ya Allah, daftarkan nama aku dari deretan nama yang diampuni. Ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Saya ingin pesan Pak buat diri saya. Kata Nabi, radijul anf, celakanya celaka manusia kalau biduhuli Ramadan, bertemu Ramadan, masuk Ramadan, lalu lam yughfaralah, pergi Ramadan itu meninggalkannya. Ramadan berpisah lalu tidak diampuni dosanya. Minta diampuni dosa. Salah satu jamaah sekalian yang bisa mengundang ampunan sangat besar, dan ini amalan di akhir Ramadan, keluarkan zakat baik-baik. Zakat apa? Zakat harta pasti meskipun tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Tapi kalau memang jatuh tempo, apalagi mau dipercepat, kata para ulama, ada ibadah Pak boleh dipercepat waktunya. Ada ibadah boleh dipercepat ibadah waktunya, yaitu haulnya ibadah zakat mal. Meskipun lagi 2 bulan baru jatuh tempo 1 tahun, bisa dipercepat untuk mengambil keberkahan bulan Ramadan. Tapi itu kita kalau mau tidak apa-apa. Kalau mau ambil. Tapi hal yang pokok, jangan sampai lewat haulnya lalu kita tidak keluarkan. Pak, saya khawatir nanti disetrika ke 3 arah. Setrika dahita, disetrika lambunta, disetrika tongi belakanta. Kita yang kumpul harta, kita yang simpang harta, kita yang miliki harta, kita yang disetrika 3 arah. Betapa zalimnya dan betapa bodohnya kita. Baik zakat harta ini terutama Pak, karena ayat-ayat Al-Quran bicara tentang zakat itu pasti hubungannya dengan zakat harta. Tapi saya sedikit untuk membicarakan atau mengungkapkan sedikit zakat fitri yang sudah diingatkan Pak. Kita ini meskipun masih panjang waktunya ke depan, tetapi kalau kita mengambil pendapat mazhab Imam Syafi'i, itu sejak 1 Ramadan sudah bisa bayar zakat fitri. Tapi 3 mazhab lainnya Pak, sebaiknya itu menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri baru keluarkan. Mazhab jumhur paling bagus kalau amalannya dulu sahabat sesuai dengan kondisinya waktu itu. Wa kana Ibnu Umar yu'tiha bi zakatiha. Dulu Ibnu Umar keluarkan zakat fitrinya itu berapa hari? Qabla Idul Fitri yaum au yaumain. 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu hadis Bukhari. Kebiasaannya dulu Abdullah bin Umar yang meniru cara Nabi SAW ibadahnya. Ibnu Umar itu biasa 2 atau 3 hari sebelum masuk Idul Fitri beliau sudah keluarkan itu. Terutama yang mau melewati Amil. Karena ini zakat fitri Bapak Ibu boleh langsung kepada tetangga kita, boleh keluarga kita, selama orang yang bukan ditanggung. Selama bukan orang ditanggung dan dia orang bisa secara golongan yang berat menerimanya, itu yang diutamakan. Untuk zakat fitri bisa langsung. Kalau zakat harta Pak, saya anjurkan melalui amil yang amanah, amil yang terpercaya. Karena ini mengeluarkannya tentu adalah dengan mesti dibukukan, diberdayakan, mesti mau didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Zakat harta bagusnya melalui amil.
melalui amil ba, lebih tinggi pahalanya, lebih tinggi maslahatnya kalau melalui amil daripada langsung, insyaallah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, zakatul fitri kata Nabi, zakatul fitri sa'am min tamar au sa'am min syair. Itu Nabi sampaikan dalam hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Berapa ukurannya zakat fitri? Nabi sebutkan itu so itu dulu Pak, ukuran takaran di saat orang belum mengenal liter dan kilo. Dikasih begini dulu tangan ini, apakah namanya ini kalau dikasih begini, dikumpul dua tangan, satu kali begini namanya satu mud. Inilah ukurannya kalau Bapak keluarkan fidyah begini ukurannya, satu kali begini satu hari, mud namanya, tangan orang dewasa. Tapi kalau zakat fitri 4 kali. Itulah yang diteliti ulama. Berapa hasilnya begini? Beda-beda hasil penelitian ulama, Pak. Karena itu di kitab-kitab ulama juga beda. Antara yang ada yang tulis 2,4 kilo, ada yang tulis 2,75 kilo, ya, ada yang menulis 3 kilo. Di fikih Indonesia ini Pak, saya lihat 4 liter atau 3 kilo. Itu fikih, hati-hati itu. Lebih baik lebih daripada kurang. Kalau zakat fitri Pak, kalau lebih sedekah, kalau kurang anggap pakai dosa. Lebih baik lebih. Lebih baik lebih. 4 liter itu sebenarnya sudah lebih itu. Nah, tentu berasnya sesuai dengan standar beras yang kita makan rata-rata Pak, selama 1 tahun itu rata-rata. Jangan beras pandang, beras wangi, beras mahal, lalu kasih keluar beras dolok. Itu menzalimi orang miskin. Kalau kita lihat Pak, 4 imam mazhab, semua mazhab ini kecuali Abu Hanifah saja. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal semua mengatakan tidak boleh pakai uang. Semuanya pakai makanan pokok itu, beras. Kalau saya Pak lebih hati-hati, saya mau keluarkan beras. Karena memang di masa Nabi banyak uang, di masa Abu Bakar banyak uang, Umar banyak uang, Utsman banyak uang, tidak ada riwayat mereka kasih keluar uang. Tak banyak uang, tidak ada menghalanginya. Maka 3 mazhab itu semua mengatakan beras atau makanan pokok. Hanya 1 mazhab yang ini yang menganjurkan boleh nilainya. Boleh nilainya berarti boleh nilai beras, yaitu uang. Tapi saya tetap kalau memang melalui uang, sebaiknya kalau melalui panitia yang beli beras. Itu jauh lebih aman Pak, jauh lebih mendekati ibadah kepada Allah. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi, ini yang kita keluarkan adalah tukhratan lis-saim, untuk pembersih makanan kita. Ini zakatul fitri adalah ya makanannya orang miskin, tu'matan lil masakin, makanannya orang miskin. Kalau uang Pak, bukan makanannya orang miskin, bisa jadi pulsanya orang miskin. Jangan-jangan jadi pulsa, sementara tujuannya supaya menjadi tu'matan lil masakin, menjadi makanannya orang-orang miskin. Nah tadi 4 liter, kemudian waktu pengeluarkannya. Terakhir, yang bawa zakat baca doanya Nabi Ibrahim begini, dengan doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah. Bawa zakat, baik zakat harta maupun zakat fitri, dibaca doa 2. Ya, Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa umum Pak.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini diambil dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah melakukan sebuah amalan, maka dianjurkan berdoa, doa supaya diterima. Rabbana taqabbal minna. Yang terima zakat ada 3-4 doanya. Boleh dipilih salah satunya. Boleh pilih Allahumma ja'alha magnaman wala taj'alha magraman. Ya Allah, jadikanlah zakatnya itu, infaknya itu, sedekahnya itu menjadi sumber kekayaan, bukan sumber kemiskinan. Bukan main Pak kalau berzakat kita doakan mudah-mudahan tambah kaya, bukan tambah miskin. Doa yang kedua bisa kita baca seperti doanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, diambil dari Al-Quran, yaitu doanya ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu takhuran. Jadi mohon nanti ini panitia pemenerima zakat Pak bikin kursi-kursi, meja-meja, pasang doa di depan tak satu, menghadap ke jamaah juga ada doanya. Jadi didik jamaah itu bisa baca doa. Maksudnya ini doanya Pak Ibu baca. Kalau dia tidak bisa, kita bisa bantu sedikit Pak Ibu, ini doanya. Lalu doa penerima zakat juga ada doanya di atas meja, terpasang. Doa penerima, doa pemberi, supaya itu sakanul lahum, jiwanya tenang atas doa tersebut. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa sholli alaihim. Doakan mereka supaya apa? Sakanul lahum. Minta tolong Bapak Ibu jamaah kita bawa lilin, kalau beras cuma dibawa. Jamaah kita bawa golla, jamaah kita bawa kaluku. Ada saya biasa lihat terima itu zakat fitri, ada gollana, ada kalukunna, ada lilinna. Bilang bagus ini bikin apa kan namanya itu kalau beras campur golla kaluku. Apa jualannya? Baje. Tapi lilinnya tidak ada Pak begitu. Yang aman-aman saja. Dan boleh saja doa tidak disebut nama. Kadang orang itu biasa harus dipegang berasnya baru didoakan satu persatu. Kalau 10 orang nah antir mi orang. Simpulkan saya begini, Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, berikan keberkahan, kerahmatan, ampunan, rahmat, kasih sayang kepada orang yang ada namanya di sini. Allahumma sholli alaihim. Kalau sendiri masih bisa disebut namanya. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli ala, sebut namanya. Allahumma sholli ala, becek dibaca. Allahumma sholli alaihim. 10 orang, 15 orang, karena itu semua kakek, nenek, cucunya sampai ke bawah. Masa satu persatu? Ya, saya kira demikian Bapak Ibu saya kira demikian. Makasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.